Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Kadim SPD, merupakan mahasiswa PPG, calon guru tertentu tahap 1 tahun 2025 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Masamus Merauke, dengan nomor induk mahasiswa 20248690543. Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi gerak di kelas 7 SMP Negeri 18 Halmahera Selatan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, hari ini sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu minta seluruh siswa untuk merapikan pakaian yang belum rapi, silakan dirapikan, dan sampah yang ada di bawah tempat duduk tolong dibersihkan. Sudah? Sudah bersih semua? Sudah. Ingat, kebersihan itu ialah bagian dari Iman. kita harus bersih. Oke? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berikut, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Oke, baik. Ya, mengingat karena kita mencintai tanah air ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, Oke, terima kasih. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Al-Fatah, Anissa, Hadir. Aisyah, Hadir. Azizilia, Hadir. Fadal, Iryadi, Jamil, Fadija, Hadir. M. Alif, Naila, Hadir. Nurmila, Hadir. Rismayanti, Hadir. Umaya, Hadir. Wilda, Hadir. Nikmal. Hadir. Oke, baik. Perhatikan. Sebelum ini, Ibu mau tanya dulu, kalian dari rumah ke sekolah sampai di sekolah itu berjalan atau apa?
waktu berapa yang ditempuh? 5 menit. 5 menit. Selain berjalan kaki ada lagi? Ya, Anissa. Saya biasanya datang ke sekolah, naik motor bersama orang tua saya. Jarak dari rumah saya ke sekolah sekitar 5 km. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah sekitar 15 menit. Iya, berarti dari sekolah ke rumah itu ada yang berjalan kaki dan ada juga yang naik sepeda motor. Nah, perhatikan sebelum ibu lanjut, kalian harus paham konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ibu bilang demikian? Karena gerak dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Misalnya tadi Yadi berjalan dari rumah ke sekolah sampai tujuannya ke sekolah. Berarti kita tahu tempat tujuan kita. Misalnya Ajizilia, ibu menyuruh Ajizilia ke pasar. Berarti tahu tujuannya dari rumah harus ke pasar. Berarti itu tujuannya kita bisa tahu. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Yes. Oke. Perhatikan anak-anak. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian gerak. Peserta didik dapat membedakan antara jarak dan perpindahan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelajuan dan kecepatan. Oke? Sebelum ibu mulai, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama, ya kan? Nah, kesepakatan kelas pertama menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Maksudnya apa? Sebentar nanti pada saat proses belajar mengajar itu kalian harus tidak boleh berisik, ya kan? Kelasnya harus kondusif. Yang kedua, Alif. Yang kedua apa? Kemarin kita buat kesepakatan. Apa? Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Ya, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Sebentar nanti pada pembagian kelompok bekerja dalam diskusi, semua siswa harus punya rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi dan interaksi antara siswa dan guru. Terus yang keempat, mendorong siswa untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Sementara nanti harus saling berinteraksi antara ibu dengan kalian dengan ibu. Terus yang kelima, membentuk siswa yang lebih baik. Oke, kita lanjut pada materi. Bab 4, kita akan bahas tentang gerak dan gaya. Pada subbabnya, gerak pada benda. Perhatikan, kita pada poin pertama, perpindahan dan jarak tempuh benda. Ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah atau berpindah posisi dari tempat duduk ke tempat duduk bagian belakang, kalian dikatakan telah bergerak, ya kan? Nah,
bisa mendefinisikan? Siapa yang bisa? Azilia, bisa atau tidak? Gerak. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Gerak. Nah, silakan Azilia. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam selama waktu tertentu. Iya, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam setengah waktu. Makhluk hidup, misalnya kucing, bisa cari makanan karena dia bergerak. Atau misalnya meja tanpa didorong, dia tidak akan berpindah. Dia harus didorong baru bisa berpindah. Oke? Perhatikan, kita lanjut. Nah, kita dapat menggambarkan sebuah benda secara mendetail setelah kita mampu mendefinisikan besaran-besaran untuk benda tersebut. Dengan mengetahui besaran tersebut, kita mengetahui pada saat tertentu benda di mana bergerak dan arahnya kemana. Perhatikan, besaran-besaran gerak yang pertama perlu kita ketahui adalah 1. Posisi, 2. Perpindahan, 3. Jarak tempuh. Perhatikan, kita bahas 3 ini, maka kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Sudah? Kita harus membutuhkan apa? Sumbu koordinat. Pasti kalian tahu sumbu koordinat. Sudah tahu? Sudah. Misalnya sumbu koordinat Kartesian dengan lambang sumbu X dan sumbu Y. Dengan lambang sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Ini yang dimaksud dengan koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Ini yang disebut dengan koordinat sumbu Y. Ini dengan sumbu X. Sudah? Sudah. Kita lanjut. Jumlah sumbu koordinat yang digunakan bergantung pada arah gerak. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggunakan 1 sumbu koordinat. Maksudnya apa? Misalnya, kita berjalan pada lintasan, kita perhatikan sumbu koordinat, misalnya X, berarti dia hanya 1 lintasan, ya kan? Kalau misalnya kita berjalan pada sumbu Y, berarti dia hanya 1 arah. Terus di sini dapat kalian menuliskan contoh benda yang bergerak dalam 1 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu berikan contoh, siapa yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Siapa bisa? Ada yang bisa? Contoh ya, perhatikan. Contoh gerak 1 dimensi atau 1 arah pandang. Contoh, perhatikan mobil yang bergerak lurus di jalan tol. Itu dia hanya 1 arah. Di sini ada jalan tol atau tidak? Tidak. Kalau di kota besar ada jalan tol, dia hanya 1 arah. Terus contoh yang kedua, misalnya mobil hanya bergerak maju atau mundur. Dia tidak belok-belok ke sana, belok kemari, itu tidak ya. Nah, itu contoh yang kedua. Sedangkan contoh yang ketiga, kereta api di rel lurus geraknya terbatas hanya ke depan atau ke belakang sepanjang
Sudah kan? Naik tangga atau naik lift. Sudah kan? Sudah pernah naik lift? Lift itu kan dia hanya satu arah. Arahnya ke atas dan ke bawah. Ini yang disebut dengan gerak satu dimensi. Paham? Paham? Baik. Kita lanjut. Kita masuk pada jarak tempuh. Definisi jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda selama bergerak. Jarak dia masuk besaran apa? Masuk besaran apa? Vektor. Apa itu besaran vektor? Hanya memiliki Hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. ya, hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Berarti jarak dia masuk pada besaran skalar. Sekarang perhatikan contoh. Jika seorang berjalan dari A ke B sejauh 50 meter, lalu kembali ke A, maka jarak yang ditempuhnya adalah 50 tambah 50 sama dengan 100 meter. Jadi jarak itu selalu positif, ya. Dia hanya dijumlahkan. Contoh tadi ibu bilang, misalnya kalian berjalan 50 meter, terus balik 50 meter, jaraknya tetap 50 ditambah 50 sama dengan 100 meter. Oke, kita lanjut. Perpindahan. Perhatikan perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Ingat, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Bisa kasih contoh? Fadal coba berdiri. Fadal berdiri. Nah, sekarang Fadal maju ke depan ibu. Stop di depan. Berarti Fadal dia apa? Berpindah dari titik awal ke titik akhir. Berarti Fadal dia berpindah. Fadal balik ke tempat duduk. Nah, sekarang Fadal dia duduk. Berarti dia kembali ke posisi awal. Kalau dia kembali ke posisi awal, apakah dia dikatakan berpindah? Tidak. Pintar sekali. Kenapa tidak? Karena pada posisi awal balik ke posisi akhir dan akhir balik ke awal. Maka dia tidak dikatakan berpindah. Berarti 50 kurang 50 nol. Paham? Oke, baik. Nah, besar total perpindahan yang kalian lakukan adalah pengurangan nilai dari posisi air terhadap posisi awal. Tadi ibu kasih contoh yang Fadal dia berjalan, ya kan? Dari tempat duduknya dia ke depan ibu, dia dikatakan berpindah. Misalnya 50 meter, misalnya ya. Terus dia balik, di tempatnya juga 50 meter jaraknya. Karena dia balik ke posisi awal, maka 50 kurang 50 nol. Jadi kalian perhatikan, dari sini kita bisa mendapat persamaan, yaitu delta X sama dengan X1 kurang dengan X0, di mana delta X adalah perubahan posisi dengan satuannya apa? Meter. X0 satuannya apa? Meter. Posisi A awalnya. Kalau X1 posisi akhir satuannya meter. Saya mau tanya dulu, meter kali meter kali meter
titik acuan. Perhatikan semua. Berdasarkan titik acuan, gerak dibedakan menjadi 2 gerak, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Apa itu gerak semu dan apa itu gerak relatif? Mari kita bahas. Perhatikan. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Perhatikan, Ibu ulangi. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Siapa? Contohnya nih, misalnya, perhatikan. Pada saat kita naik bus atau mobil, di samping kita apa yang kalian lihat? Pohon. Apa lagi? Rumah. Apa lagi? Orang. Perhatikan, pada saat kita naik bus, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak meninggalkan kita. Pada saat kita dalam bus, kita lihat ada pohon. Seakan-akan kita merasakan bahwa pohon meninggalkan kita. Nah, itu yang disebut dengan gerak semu. Sudah? Sudah? Lanjut pada gerak relatif. Di sini gerak relatif atau gerak mutlak. Gerakan benda yang bergantung pada posisi pengamat atau titik acuan itu gerak relatif. Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh sebelum Ibu memberikan contoh? Siapa bisa? Siapa? Tidak. Oke? Contoh penumpang dalam bus bagi orang yang duduk di luar bus, ya kan? Penumpang lain tampak diam, tapi bagi orang-orang yang berdiri di pinggir jalan, penumpang itu bergerak bersama bus. Jadi, kebalikannya, yang semu tadi kita melihat bahwa pohon dia akan bergerak meninggalkan kita. Nah, sebenarnya kan tidak, ya kan? Nah, kalau pada gerak relatif itu kita tampak diam di dalam bus, kita sementara duduk, bus dia berjalan, ya kan? Bus dia berjalan, padahal kita ini diam. Sementara yang melihat kita itu seakan-akan kita di bus, kita bergerak. Sudah? Jadi bisa paham perbedaan antara gerak semu dan gerak relatif. Oke? Nah, yang ketiga, kenapa waktu tiba bisa berbeda? Perhatikan ya, ini penting. Jarak yang ditempuh suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kalian mengetahui bahwa perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik acuan tanpa memperhatikan lintasan. Apakah berelok-elok atau lurus? Semuanya diukur menarik garis lurus dari posisi awal hingga posisi benda seperti yang ditujukan pada gambar. Perhatikan gambar. Perhatikan. Ini gambar. Yang kalian lihat ini apa? Rumah. Ya kan? Ini sekolah. Dari rumah ke sekolah itu dengan garis lintasan atau dengan jarak tempuhnya 100 meter. Sudah? Nah, dengan membandingkan jarak tempuh waktu, maka kalian akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan V sama dengan S per T.
sekarang yang keempat, apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Kenapa orang jarang menyebut kelajuan? Perhatikan. Menurut kalian, apakah kelajuan dan kecepatan itu adalah hal yang sama? Pernahkah kalian perhatikan contoh persoalan berikut ini. Jika kalian melangkah ke kanan sejauh 100 meter dalam sumbu X, perhatikan sumbu koordinat tadi yang Ibu sempat lihatkan. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter, ditempuh dalam waktu 25 sekon. Berapakah total jarak tempuh yang kalian lakukan dan berapakah perpindahan yang terjadi? Nah, di sini Ibu akan membahas contoh soalnya. Ya? Oke, kita lanjut contoh soal. Perhatikan, pada contoh soal yang pertama, seorang pelari berlari dengan kelajuan konstan 5 meter per sekon selama 10 menit. Berapakah jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut? Berarti yang ditanya apa? Jarak. Berarti diketahui kelajuan dilambangkan dengan V, ya kan? Kelajuan dilambangkan dengan V, satuannya meter per sekon. Waktu berarti kelajuannya 5 meter per sekon. Waktu 10 menit. Yang ditanyakan jarak. Berarti S kan? Nah, rumusnya S sama dengan V kali T. Berarti 5 kali berapa? Kali 600 sama dengan berapa? 3000 meter. Atau dikonversi ke kilometer, maka dia jadi 3 kilometer. Ingat, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Sekali lagi ingat, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Di mana V adalah apa? Kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Rumus umum V sama dengan S per T, ya kan? Permasalahan pada soal tadi itu ditanyakan S, berarti V dikali T, ya kan? Kalau Ibu tanya, misalnya dalam soal yang kalian dapat, yang ditanya waktu, berarti harusnya apa? V kali S. Kalau kalian tidak paham, perhatikan. Ini V, ini S, ini T. Ini dibagi dan ini dikali. Perhatikan ya. Kalau misalnya ditanya V, berarti apa? S per T, iya kan? Perhatikan, lihat rumus segitiga ini. Kalau Ibu tutup F, maka S dibagi dengan T. Kalau Ibu tutup S, berarti V kali T. Kalau Ibu tutup T, S bagi V. Sudah? Sudah paham? Oke. Sudah? Kira-kira di sini dari materi ada yang bertanya sebelum Ibu lanjut? Nah, Aisyah, apa yang ditanyakan? Silakan. Apa bedanya kecepatan dan kelajuan? Ya, Aisyah yang bertanya apa bedanya kecepatan dan kelajuan. Bagus sekali ya Aisyah. Sekarang perhatikan, sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Aisyah, kira-kira siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Aisyah?
Umaya. Silakan Umaya. Kelajuan adalah besarnya perubahan jarak terhadap waktu tanpa memperhatikan arah. Kelajuan hanya menunjukkan seberapa cepat suatu benda bergerak. Iya, bagus sekali. Paham? Paham. Itu yang disebut atau itulah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Baik. Dari sini masih ingat kelompok yang kemarin? Jadi semua duduk kelompok, masing-masing kelompok yang kemarin Ibu sudah bagi. Sekarang duduk sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok satu mana? Ya, ini kelompok satu. Kelompok dua? Kelompok dua. Ini kelompok tiga. Sekarang Ibu mau bagikan lembaran kerja peserta didik. Mana kelompok tiga? Ini. Kelompok dua. Ini kelompok satu. Sebentar Ibu pinjam kelompok satu. Perhatikan cara kerja kelompok ya. Perhatikan. Di sini masing-masing kelompok punya tugasnya masing-masing. Perhatikan. Tuliskan nama-nama anggota. Terus yang kedua, petunjuk kerja kelompok tolong dibaca. Sudah? Ya. Terus yang ketiga, sama-sama berdiskusi. Sudah? Sama-sama berdiskusi. Ibu minta kepada semua harus berperan aktif dalam diskusi kelompok. Oke? Silakan kalian kerja kelompok. Aku minta semua harus berperan ya. Setiap kelompok itu Ibu minta untuk bergerak aktif. Jadi nanti hitungnya sama. Ya. Tulis. Ayo pecahkan bersama ya. Ada masalah? Ayo kerjakan.
Ya. Selalu ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Padahal Alif. Sebentar nanti Dede Azilia pada saat mempresentasikan itu tolong selesaikan soal dan hitung bersama temannya. Karena kelompok 2 kan ini apa nama soalnya soal ya. Tumi. Kalau tidak paham, nanti dibacakan teori dasar. Tapi Ibu yakin pasti paham.
meter ditambah dengan 400 meter. Ini dijumlahkan. Kalau tidak paham, tanya ya di LKPD-nya. Nanti ditanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Tidak ada? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Paham ya, itu anggap. Yang kelompok 2. Kelompok 1.
Yang mana? Iya, ada? Kira aja.
presentasikan hasilnya. Jadi Ibu mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Dan Ibu minta sebentar nanti pada saat kelompok 1 mempresentasi hasilnya, Ibu minta kepada kelompok 2 atau 3 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Tolong kemari. Oke. Perhatikan. Semua Ibu minta ya, kelompok 1 silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kami membuat 3 contoh benda yang sedang bergerak dan 3 contoh benda diam dari sudut pandangmu. 1. Kipas angin yang sedang berputar di dalam kelas. 2. Siswa yang berjalan menuju papan tulis. Daun yang tertiup angin di luar kelas. 1. Meja dan kursi di dalam kelas. 2. Papan tulis yang tetap di tempat. 3. Tiang bendera di halaman sekolah. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan gerak. Mengapa kita perlu menentukan titik acuan saat mendefinisikan gerak di depan contohnya. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari waktu ke waktu dibandingkan dengan benda lain yang dijadikan patokan titik acuan. Contoh, saat saya duduk di dalam mobil yang berjalan, saya terlihat diam jika dilihat oleh penumpang lain di dalam mobil. Tapi jika dilihat oleh orang yang berdiri di pinggir jalan, saya terlihat bergerak bersama mobil. Sekian hasil diskusi kami. Oke. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada yang menanggapi? Ada? Ya, Aji Julia. Perhatikan kelompok 2. Aji Julia dia menanggapi hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Silakan Aji Julia. Jadi di sini saya ingin memberi pertanyaan sedikit. Ya. Suara besar sedikit Aji Julia supaya kelompok 2 mendengar. Kelompok 1 mendengar, ya. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok 1. Kami setuju bahwa titik acuan sangat penting dalam mendefinisikan gerak. Karena tanpa titik acuan kita tidak bisa tahu apakah suatu benda benar-benar bergerak atau diam. Jadi di sini pertanyaan saya, apakah suatu benda bisa terlihat bergerak dan diam pada saat yang sama? Jika bisa, tolong beri contohnya. Ya. Siapa? Ayo, kelompok 1. Ya. Satu benda terlihat bergerak dan diam pada saat yang sama, tergantung dari titik acuan yang digunakan. Iya, bagus sekali. Ayo kita lagi. Oh, bagus ya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 1 balik ke tempat duduk. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjut ke kelompok 2, presentasikan hasilnya. Ayo. Kelompok 2. Ayo berdiri. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Seorang anak bernama Budi berjalan dari rumahnya ke sekolah. Ia berjalan ke arah timur sejauh 300 meter. Kemudian berbelok ke utara sejauh 400 meter hingga sampai di sekolah. Jarak adalah total panjang lintasan yang dilalui. Jadi, jarak 300 meter tambah 400 meter sama dengan 700 meter. Nah, sekarang kelompok 2 dia akan menghitung jarak. Tolong Aji Zilia nanti yang teman minggir sedikit. Aji Zilia dia terangkan di papan.
3 siap? Kelompok 3? Siap. Ayo maju, jangan malu-malu ya. Jangan, ayo cepat, jangan. Ayo. Serong ke sana. Ya. Ayo silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika mobil balap tersebut bergerak ke arah utara, berapa kecepatan rata-rata mobil balap tersebut? Rumus kecepatan. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu. Karena mobil bergerak lurus ke arah utara tanpa berbelok, maka perpindahan sama dengan jarak sama dengan 500 meter ke arah utara. Kecepatan rata-rata 500 meter ke utara per 25 sekon, maka kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per sekon. Ya. Ada yang menanggapi? Tidak? Tidak. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ke tempat dulu. Perhatikan dari masing-masing hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Alhamdulillah kerja kelompoknya sangat baik dan kerjasamanya yang begitu luar biasa. Sekali lagi, mari kita sama-sama berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Di sini kita bersama-sama berkesimpulan bahwa gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Paham kan? Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh dari waktu tertentu tanpa ada arah. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dalam waktu tertentu dan memiliki arah. Berarti kita belajar tadi ada pertanyaan yang timbul, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Sudah paham apa itu kecepatan, apa itu kelajuan, apa itu gerak, dan apa itu jarak tempuh? Sudah? Sudah. Untuk mengetahui hasil kalian atau ibu mau tes soal yang mana soal ini akan dijawab bukan secara berkelompok tapi secara mandiri. Oke? Siap? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Ini ibu evaluasi dengan soal PG dan soal esai. Tapi masing-masing kerja bukan secara kelompok.
gerak. Sudah? Sudah. Minggu depan kita lanjut materi gaya. Gaya ya. Jadi sebelum kita pulang, ayo semua rapikan buku-bukunya. Semua rapikan bukunya. Terus ya, semua rapikan buku. Sebelum kita pulang, ketua kelas Aji Jilia, ayo pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Baik, perhatikan sebelum pulang kalian pulang itu jangan berjalan di tempat lain, langsung pulang ke rumah. Terus yang kedua, perhatikan yang kedua itu belajar ya, selalu